Jadi selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted and free webinar in Indonesia special expert yang disediakan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Perkenalkan, nama aku Lintang dan aku akan menjadi host kalian pada siang ini. Jadi untuk webinar hari ini, kita udah lama banget nggak bahas mengenai Dewa Cloud, jadi aku adain lagi nih mengenai Dewa Cloud. Untuk hari ini kita akan bahas mengenai cara mengaplikasikan Laravel pada platform as a service. Nah, untuk webinar kali ini kita sudah mengundang Dewa Cloud specialist yang lainnya, ada Hans dan juga Jeremy Ijong. Jadi mungkin silakan untuk Hans dan Jeremy Ijong menyalakan kameranya dan menyapa teman-teman yang sudah hadir pada siang ini. Halo, thank you udah join webinar hari ini ya. Saya Hans, perkenalkan saya Hans. Lulusan dari BINUS juga nih. Kalau ada teman-teman BINUS yang tertarik dengan Dewa Cloud, boleh banget nih. Ini salah satu fitur atau hosting yang terbaru kita ya, Dewa Cloud ini. Oke, today topik kita akan menjelaskan tentang cara mengaplikasikan Laravel pada PaaS ya, Platform as a Service. Nah, teman-teman udah tahu Platform as a Service belum? Kalau masih pertama kali atau kalau pertama kali dengar, bisa research dulu ya tentang Platform as a Service ini. Pada dasarnya tuh sebuah kontainer gitu, di mana tuh udah ada infrastrukturnya gitu ya. So, discussion hari ini kita lebih ke Laravel. Nah, Laravel itu adalah apa? Sebelum kita masuk sampai cara deploy-nya dan lain-lain, kita mengerti Laravel terlebih dahulu ya teman-teman. Laravel itu adalah framework berbasis bahasa pemrograman PHP yang biasa digunakan untuk proses pengembangan sebuah website agar lebih maksimal. Nah, Laravel ini hasilkannya akan lebih dinamis dan biasanya fungsi mayoritasnya itu untuk web project. Bedanya sama PHP biasa tuh apa? Laravel tuh bisa routing, bisa session, caching, authentication. Jadi itu dia memperkuat layernya tuh di security. Keuntungan Laravel itu biasanya di situ. Nah, arsitektur Laravel itu bisa menggunakan model view and controller. Cara sistemnya seperti gimana? Nah, biasanya user, contohnya ini buka browser. Nah, habis itu ada submit user request. Awalnya tuh akan routing dulu, routing calling data ya ke database-nya, ke arah modelnya seperti kayak gitu. Setelah itu nanti baru view ke arah nomor 4, controller invoke resource view-nya itu, nah baru muncullah ke website atau browser-nya pada teman-teman. Perlu dimengerti bahwa Laravel ini bekerja sinkronus maupun asinkronus. Pada default-nya Laravel itu bekerja semuanya itu disinkronus. Kalau misalnya mau asinkronus bisa juga di Laravel, tetapi hanya bisanya di HTTP ya, Hypertext Transfer Protocol saja. Bedanya sinkronus sama asinkronus itu apa? Nah, kalau sinkronus contohnya seperti ini. Ketika kalau misalnya kita mendapat sebuah panggilan telepon. Nah, itu kan ada IP telepon gitu ya yang udah ada IP-nya. Itu tuh udah ada sessionnya di mana tuh tidak terputus, menyambung terus seperti kayak gitu. Kalau asinkronus itu biasanya berupa seperti texting. Nah, teman-teman biasanya mau deploy misalnya nih di website atau desain yang interaktif banget itu rata-rata juga pakai asinkronus seperti kayak gitu. Kalau yang sinkronus itu contohnya bisa seperti mungkin yang Facebook call, ada Facebook call gitu kan, atau video. Nah, itu biasanya sinkronus. Biasanya contoh-contoh companies yang udah menggunakan Laravel saat ini yang terbesar itu kayak Disney Plus Hotstar, teman-teman udah pada tahu kan. Terus The New York Times, berita-berita 9gag yang populer, yang lucu-lucuan, terus Pfizer vaksin juga mereka menggunakan Laravel framework. Next-nya adalah kita udah mulai membahas tentang environment setup untuk Laravel ya di Dewa Cloud ini. Ada dua cara untuk build up Laravel environment. Satu, kita bisa build up melalui marketplace. Dengan satu klik aja. Dewa Cloud itu desainnya tuh sangat simple banget. Ada yang namanya marketplace ini ketika kita udah login nih, ketik sorry bukan ketik ya, tapi klik marketplace-nya, itu tuh langsung ada muncul Laravel atau pakai search juga bisa. Tinggal diklik install, langsung auto setup semua environment. Jadi teman-teman nggak usah pusing lagi. Ketika mau pasang Laravel, aduh saya harus pakai web server apa ya? Aduh saya harus pakai database apa ya? Itu semuanya tinggal in one click. Atau teman-teman yang lebih familiar nih, yang udah jago lah ya, udah ngerti web server, saya nggak mau nih, nggak mau pakai yang marketplace karena marketplace itu udah di auto setting pakai Apache dan lain-lain. Saya lebih familiar dengan Nginx. Nah, kita bisa juga custom atau juga kayak Laravel atau PHP framework-nya yang mau versi lebih tinggi. Nah, kita bisa pakai terminal untuk ambil PHP lebih tinggi. Kita auto adjust saja. Tinggal setup nih, setup environment-nya Nginx Server dan MariaDB. Teman-teman juga bisa adding load balancer, tapi ini opsional ya teman-teman.
Nah, kita akan jelasin secara teori dulu sebelum langsung masuk ke praktek ya. Untuk deploy Laravel dari Dewa Cloud di marketplace itu seperti apa? Ini adalah salah satu contoh marketplace yang ada di Dewa Cloud. Ini udah pakai search function, itu muncul langsung Laravel. Tinggal di-install, one click, and then selesai. Setelah itu kita udah install, kita tuh apa yang harus dikerjakan? Laravel itu tuh ada documentation tentang structure-nya ya. Structure-nya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya untuk akses indeks HTML atau indeks PHP ini, kita tuh harus menentukan yang namanya tuh folder file path-nya itu di mana, lokasinya di mana. Untuk Apache, kita konfigurasinya itu berada di httpd.conf ya, config artinya. Setelah disetting, di setup, maka akan berhasil muncul tampilan website seperti kayak gini, Laravel. Bentuknya seperti ini. Oke, yang perlu teman-teman lakukan untuk yang custom install itu, pertama tuh harus ke GitHub dulu ya. Ke GitHub untuk menarik Laravelnya, versi yang terbaru. Dan juga Composer. Composer dibutuhkan untuk Laravel. Terus yang perlu dikonfigurasi itu tuh MariaDB. MariaDB adalah Maria Database. Oke, terus Nginx sama Laravel. 3 tempat ini harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Oke, next-nya akan masuk ke sesi demo yang akan saya serahkan kepada Jeremy Izong ya, teman rekan kerja saya. Silakan Jeremy. Selamat sore, saya Jeremy yang akan menjelaskan demo pada hari ini. Silakan. Saya Jens Saskia. Jadi kita pertama masuk dulu ke dalam Dewa Cloud ya. Jadi hari ini itu PLS yang kita gunakan itu yaitu PLS Dewa Cloud. Dimana nanti kalian bisa saja daftar gratis ya untuk trial. Nah, pertama setelah kalian login nanti muncul kosong ya. Nah ini di sini saya sudah membuat 2. Yang pertama itu dari marketplace dan yang satu lagi dari GitHub. Nah pertama saya jelaskan dulu dari yang marketplace. Seperti yang dijelaskan oleh Hans tadi ya. Kita tinggal klik aja ini marketplace di atas. Nah nanti tinggal tulis saja di search-nya Laravel. Terus klik aja search, nanti keluar kayak gini. Setelah itu nanti tinggal arahkan aja mouse ke sini, nanti tinggal klik install. Nah nanti di sini kalian bisa ganti namanya, terserah. Untuk defaultnya itu ini random. Kalau mau secara default juga boleh. Nanti ini nama environment-nya juga bisa diganti. Bisa diganti jadi yang kalian inginkan. Di sini secara default Laravel ya. Setelah itu kalian bisa memilih regionnya di sini. Jadi di Dewa Cloud itu ada 4 region. 3 itu ada di Indonesia, di Jakarta. Dan 1 lagi itu ada di Singapura. Untuk ini kalian bisa memilih saja. Untuk secara default itu ada di HDC. Nanti setelah itu klik install. Untuk di demo kali ini, saya sudah install ya. Kita lihat di sini saja. Nah, untuk setelah ini install itu nanti keluarnya isinya itu application server Apache ya. Nah, pertama itu kalian ketika klik nanti keluarnya itu bukan kayak gini ya. Nah, setelah kalian install dari marketplace itu, yang kalian butuhkan itu klik ke config. Terus ke conf ya di sini di kiri. Nah, setelah sesuai yang di PPT tadi ke httpd.conf. Nah, terus kalian scroll saja cari 3 yang mempresentasikan root path ya ke Laravelnya. Untuk di sini yang pertama itu ada di sini. Dokumen root ini awalnya itu ini nggak ada ya Laravel publiknya. Jadi awalnya itu var www.webroot root. Nanti kalian tinggal tambahkan saja setelah menginstal dari marketplace, tambahkan Laravel/public. Untuk ini itu ada 3 line ya. Jadi kalian perhatikan aja ada 3. Sesuaikan aja direktorinya sesuai yang di atas ini. Tambahkan Laravel/public.
Ini yang kedua. Ini yang pertama. Dan satu lagi itu ada di paling bawah. Nah, di sini. Nah, setelah kalian ganti, klik save saja. Terus ganti, setelah di save, nanti jangan lupa di restart node-nya. Setelah itu di restart, tunggu sampai selesai. Nah, setelah keluar kayak gini, itu berarti sudah beres ya. Nanti keluar seperti ini. Ini itu Laravel dasar sekali. Ini versi yang di marketplace itu Laravel versi 9.4 ya. Jadi kalau kalian mau menginstal dari marketplace, pastikan itu project yang akan kalian deploy itu mendukung Laravel versi 9.4. Untuk tambahan database dan load balancer itu di sini di marketplace itu belum ada ya. Nanti kalian bisa tambahkan saja database-nya dengan mengklik Change Environment Topology. Setelah diklik, nanti tinggal kalian tambahkan aja MariaDB-nya, dan apabila membutuhkan load balancer, tinggal klik aja. Terus nanti disesuaikan cloud type yang akan digunakan. Setelah itu nanti klik Apply. Untuk demo kali ini yang di marketplace saya sampai sini saja. Untuk database dan load balancer-nya akan saya jelaskan pada manual, karena itu caranya sama saja. Jadi apabila kalian mengikuti yang manual ini, ketika mau memakai database ataupun load balancer, harusnya yang ini juga jalan. Nah, sekarang kita yang manual ya. Jadi pertama itu kalian akan membuat new environment, di mana bahasanya yang dipakai itu PHP. Nah, di sini kalian bisa memilih Apache ataupun Nginx. Untuk di manual kali ini saya memilihnya Nginx, dan untuk database-nya itu MariaDB ya. Untuk database juga kalian bisa memilih, bisa memakai MySQL, Postgres, MariaDB atau Persona. Terus kalian bisa memilih versinya juga. Setelah itu sesuai yang di PPT tadi, di sini bisa ditambahkan load balancer. Untuk guna load balancer ini itu supaya lebih aman itu. Jadi setiap user itu tidak akan masuk ke aplikasi Laravel kalian langsung. Jadi akan difilter dulu di sini. Apabila ada yang mencurigakan, nanti tidak akan bisa masuk ke sini. Nah, di sini saya sudah membuat environment-nya ya, supaya menghemat waktu. Nah, jadi di sini ada load balancer, ada application server Nginx, dan database MariaDB. Nah, untuk mendownload secara manualnya di Dewa Cloud, kalian bisa saja ke Deployment Manager. Untuk demo kali ini, saya menggunakan GitHub ya. Tapi apabila kalian mempunyai file mentahnya gitu dalam bentuk zip, bisa saja tinggal klik upload, terus cari browse ya. Nanti tinggal cari saja zip yang akan dimasukkan ke dalam Dewa Cloud. Setelah itu nanti tinggal klik upload aja sesudah mendapatkan zip-nya. Untuk sekarang itu saya memakai GitHub, GitHub default Laravel ya. Itu dimana untuk menambahkan GitHub-nya itu tinggal klik add repo, kita masuk ke Git SFN ini di Deployment Manager, terus klik add reposition ya. Nah, di sini nanti kalian tinggal masukkan aja link GitHub-nya dan nama dari repositorinya. Ini namanya itu bebas, tidak akan mempengaruhi project kalian. Setelah itu klik add ya. Untuk demo kali ini saya sudah menambahkannya, yaitu di sini, di mana linknya itu GitHub laravel.git ya, sesuai yang di PPT tadi, dan namanya itu terserah kalian ya. Untuk di sini saya akan menggunakan tanggal hari ini. Nah, untuk mendeploy-nya ke dalam sini, caranya itu sangat mudah. Tinggal arahkan saja mouse ke yang tadi. Nah, di sini, terus klik deploy to.
Nah, di sini itu nama environment-nya itu Laravel manual. Jadi tinggal cari aja Laravel manual di environment-nya. Nah, di sini. Terus tinggal klik aja. Terus ini nggak usah diapa-apakan ya. Tinggal klik deploy saja. Nah, nanti akan secara otomatis nge-deploy ke dalam application servernya. Nah, ketika diklik itu pasti akan error 403 karena belum ada config di dalam. Nah, untuk config-nya itu pertama kita masuk ke database dulu. Untuk database ini kita tinggal klik open in browser. Nah, nanti keluar seperti ini. Untuk username dan password-nya itu akan dikirim ke email kalian masing-masing ketika membuat environment ini. Setelah itu kita masukkan aja username dan password-nya. Untuk username-nya itu seperti default ya, root. Untuk password-nya itu sesuai dengan email yang dikirim dari email Dewa Cloud ya. Untuk di sini saya tinggal paste aja karena sudah copy. Terus tinggal login aja. Nah, setelah itu masuk ke dalam sini. Nah, di sini yang pertama kalian harus lakukan itu ke database. Terus apabila kalian punya database sendiri ya, nanti tinggal import aja dari sini. Tinggal masukkan aja zip-nya, zip database. Untuk maksimal itu 1,2024 MB ya. Nanti tinggal cari aja di sini. Nah, untuk demo kali ini saya akan membuat secara manual aja. Untuk namanya itu bebas ya. Saya akan menggunakan percobaannya. Nah, untuk demo kali ini saya menggunakan tipe UTF-8 MB4 Unicode CA ya. Nanti tinggal klik lihat aja. Setelah itu nanti akan keluar di sini. Nah, setelah itu kalian masuk ke privilege. Di sini kalian harus membuat user baru. Jangan menggunakan root yang di email tadi. Itu pasti nanti jadi error nanti. Untuk supaya tidak error itu kalian pastikan aja membuat user baru di sini. Caranya itu mudah saja, tinggal klik add user. Terus masukkan username-nya terserah kalian. Terus untuk hostname-nya itu kalian masukkan private IP dari application server kalian. Untuk lihat private IP-nya, tinggal arahkan aja mouse ke node ini yang application server. Tinggal klik ini, nanti keluar private IP. Nah, tinggal copy aja. Terus masuk ke sini, tinggal copy paste aja di sini. Nah, setelah itu kalian buat password ya. Terserah kalian passwordnya mau apa. Di sini saya menggunakan Dewa Cloud 123 aja. Terus tinggal ulang lagi. Setelah itu kalian tinggal ke paling bawah. Ini nggak usah diapa-apain ya. Terus tinggal klik go aja. Nah, jangan lupa nanti akan keluar seperti ini. Jangan lupa klik grant. Terus klik lagi go. Nah, setelah keluar kayak gini, ini berarti kalian sudah mengkonfigurasi database-nya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Setelah konfigurasi, jangan lupa restart aja node-nya di sini. Supaya aman itu ya. Nah, setelah beres, kita sekarang konfigurasi Laravel dari GitHub default Laravel ya. Untuk konfigurasi yang pertama itu kalian masuk ke config dulu. Terus di sini ke web root, terus ke root. Nah, di sini itu ada isi dari file Laravel secara default ya. Nah, di sini itu belum ada config-nya yang lengkap. Untuk pertama itu kalian membuat file baru dengan nama ini .env ya. Setelah itu enter aja.
Untuk .env ini itu isinya masih kosong. Kalian ambil saja isinya dari .env.example ya. Tinggal klik 2 kali sini. Terus copy semuanya. Setelah itu masuk ke file yang tadi kita buat. Terus tinggal paste aja semuanya. Nah, setelah paste jangan lupa save ya. Nah, di sini itu ada beberapa hal yang harus diganti ya. Pertama itu app URL-nya. App URL-nya itu disesuaikan dengan app domain dari yang sudah kami kasih, ataupun apabila punya custom domain, bisa menggunakan custom domain. Nah, tinggal di copy aja di sini. Nah, terus paste. Setelah itu jangan lupa save lagi. Nah, setelah itu kita harus mengkonfigurasikan database-nya. Untuk DB host itu kita menggunakan private IP dari database. Untuk caranya itu sama aja, tinggal arahkan mouse ke node, terus tinggal copy aja private IP-nya. Terus tinggal paste di sini ganti. Nah, sudah sama dengan ini. Setelah itu jangan lupa save lagi. Nah, setelah itu kita masukkan nama database-nya. Untuk tadi kita sudah menggunakan percobaan ya. Nah, ini username dan password-nya itu gunakan username dan password yang sudah kita buat baru tadi ya. Jangan gunakan root. Kenapa tidak menggunakan root? Nanti soalnya biasanya keluar error apabila menggunakan root. Jadi kami menggunakan username baru saja. Yang tadi kita sudah buat ya. Terus password-nya itu. Nah, setelah itu jangan lupa save saja. Nah, setelah save itu jangan setelah save di sini itu kita belum beres ya untuk config-nya. Lalu setelah beres seperti ini kita ke confd ya untuk Nginx. Untuk yang Apache itu tadi sama, untuk mengubah root-nya itu ke httpd.com aja. Kalau Nginx itu beda lagi, kalian harus ke confd ini, terus ke sites enable, terus ke default.conf. Nah, di sini kalian diganti jadi /public ya. Kenapa nggak ada /laravelnya? Karena direktorinya itu, kalau kita lihat di web root, kita ke root langsung masuk ke filenya. Kalau tadi kita menggunakan yang Laravel Market ya, tadi kita ke web root, di dalam rootnya itu belum masuk ke Laravelnya langsung. Jadi harus ke Laravelnya dulu. Nah, baru keluar publiknya di sini. Kalau dari GitHub default Laravel, itu langsung masuk dari root ke file Laravelnya. Di sini ada publik. Tinggal kita ganti aja /public seperti ini. Jangan lupa di save. Setelah itu, ini juga belum beres ya. Nanti kalau seperti ini doang, nanti pasti error lagi. Nah, setelah itu, kita harus ke SSH. Nah, untuk memasukkan ke SSH itu gampang aja. Tinggal arahkan ke application server Nginx. Lalu pilih yang 3 dari kanannya. Yang web SSH, tinggal klik aja. Nah, di sini itu setelah masuk seperti ini ya. Pertama, kita arahkan dulu menggunakan command cd ke file Laravelnya. Untuk file Laravelnya itu ada di web root. Nah, dalam sini. Tinggal untuk mengcopy-nya itu tinggal arahin ke sini. Terus klik aja. Nanti tinggal copy aja. Nah, setelah copy itu kita arahkan SSH-nya ke dalam file Laravelnya menggunakan command cd. Terus masukkan path-nya. Terus klik enter aja. Dia akan seperti ini. Nah, di sini itu kita akan menjalankan 2 command ya. Yang pertama itu composer install. Jadi di sini itu udah ada composernya. Nah, udah ada composernya ya. Jadi tinggal install aja. Gunakan command composer install. Nah, tinggal tunggu aja sampai beres.
Ini cepat ya, tidak terlalu lama. Oke, tunggu aja sampai beres. Jadi kalau menggunakan GitHub default ya, udah ada komposernya, tinggal install aja menggunakan web SSH, menggunakan command composer install. Nah, ini sudah beres ya. Berarti sudah di-install, tapi ada satu command lagi yang harus kalian lakukan, yaitu command php artisan key generate ya. Ini fungsinya untuk apa? Kita klik dulu ya, enter dulu. Nah, ini sudah beres ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Jadi di .env itu, apabila kita belum menggunakan tadi yang web SSH, PHP artisan, key generate, ini itu masih kosong. Jadi untuk supaya Laravel berjalan dengan lancar itu harus ada web key-nya. Untuk generate-nya menggunakan command yang tadi ya, di sini. Nah, setelah itu ini tinggal kita keluarkan aja semua. Nah, tinggal klik ini. Setelah itu kita start node ya. Nah, kita klik restart node. Setelah restart node beres, itu kalian sudah bisa mengakses Laravel. Tinggal klik aja di sini. Nah, ini sudah masuk ya, tapi ini masih HTTP. Kan biasanya kalian tidak mau menggunakan HTTP ya, karena belum aman itu. Not secure kayak gini. Nah, untuk supaya menjadi HTTPS itu, kalian membutuhkan load balancer. Supaya lebih mudah dan lebih aman ya. Untuk load balancer ini, kalian hanya cukup menambahkan add-on aja. Add-on pakai ini, kita sudah menyediakan Let's Retrieve Free SSL. Ya. Ini gratis, di mana maksimum per minggunya itu 5 kali ya. Kalau lebih dari 5 kali itu harus menunggu seminggu lagi baru bisa dipakai. Terus tinggal klik install aja. Terus di sini masukkan domain dari Laravel manualnya. Untuk memasukkannya tinggal copy aja di sini. Terus klik install. Terus ini masukkannya ya. Tanpa HTTP ya di depannya. Dan tanpa ada slash di belakang. Nah, sesudah ini kalian tinggal klik install aja. Tunggu sampai beres. Ingat ya, ini installnya di load balancer. Kalau mau install di application server itu berarti lebih baik jangan menggunakan yang default, tapi menggunakan GitHub custom kalian sendiri. Apabila mempunyai project Laravel yang mau di-deploy gitu, dengan menggunakan GitHub itu bisa, tinggal add-on aja di sini dan install aja free SSL. Di sini menggunakan load balancer itu supaya lebih aman dan supaya tidak gampang ada orang lain yang masuk ke dalam Laravel kalian secara langsung. Gitu. Ini tunggu sampai beres ya installnya. Ini membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 3 menitan supaya beres. Ini lumayan cepat ya. Tapi untuk load balancer ini itu bersifat opsional ya. Karena tadi kita sudah lihat setelah mengkonfig ininya, itu bisa langsung diakses. Jadi apabila kalian ingin menggunakan HTTP aja yang penting jalan, itu bisa langsung diklik open in browser menggunakan cara yang tadi saya jelaskan. Nah, ini sudah beres ya. Nah, sesudah beres itu kalian masuk ke config load balancer, terus ke confd ya.
Terus di Nginx salah, maaf. Terus di Nginx itu ada di nginxjelastic.com. Tinggal klik 2 kali aja. Nah, kalian itu cari blog server ya. Nah, ini. Nah, di sini kalian harus menambahkan komen ini. Yang return 301 https post request /query ya. Tinggal copy aja. Apabila nanti kalian membutuhkan ini, nanti saya kirimkan lewat chat aja. Nah, tinggal copy paste di sini ya, di bawah server name-nya. Nah, setelah itu klik save. Nah, setelah klik save, kalian tutup aja ini. Nah, jangan lupa di restart node-nya. Nah, setelah berhasil itu, kalian harusnya mendapatkan HTTPS-nya. Nah, ini HTTPS. Berarti kalian sudah aman. Ini sudah ada HTTPS-nya dan bisa jalan. Ini apabila menggunakan HTTPS, kalian bisa ganti aja di sini. Untuk di .env ya. Ini di application server, di .env yang tadi. Nah, di sini. Kalian ini bisa ganti aja ke HTTPS. Terus tinggal save aja. Terus jangan lupa setelah save itu harus selalu di restart node. Untuk ini tidak akan kelihatan ya, soalnya itu ada di background ya. Nah, jadi untuk manual menggunakan GitHub itu mudah ya di Dewa Cloud. Apabila kalian mengulang lagi video ini, nanti kalian bisa menggunakannya untuk membuat project Laravel di Dewa Cloud. Nah, untuk manualnya itu sampai sini aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di Q&A. Nah, kita lanjut ya. Nah, setelah demo, kita sekarang masuk ke sesi Q&A ya. Oke, iya. Oke, Jong, thank you untuk demonya dan juga thank you Hans untuk penjelasan teorinya mengenai Dewa Cloud. Jadi terima kasih untuk Hans dan juga Ijong untuk penjelasannya mengenai Dewa Cloud dan juga prakteknya. Semoga teman-teman yang baru mengenal Dewa Cloud hari ini jadi bisa menggunakan Dewa Cloud. Nah, mungkin sekilas informasi juga sebagai pengingat juga, kita juga punya trial Dewa Cloud selama 1 bulan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan itu secara gratis selama 1 bulan. Dan kita lagi ada promo ekstra 100% cashback. Jadi kalau misalnya kalian top up 1 juta, kalian akan dapat 2 juta. Dan kalau misalnya kalian dapat, misalkan top up 500.000, misalkan kalian akan dapat 1 juta, 500.000 tambahan gitu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke next session, boleh nggak sih dari Hans atau Ijong kasih sebuah closing statement untuk teman-teman yang mungkin lagi belajar Dewa Cloud atau mungkin baru mau belajar Dewa Cloud? Silakan Hans atau Ijong duluan. Baik, dari saya sih dari saya sih teman-teman yang memiliki banyak project yang berbeda framework, saya sangat menyarankan mencoba Dewa Cloud. Terutama yang udah pernah sebelumnya deploy di toko sebelah ya. Contohnya maybe GCP, Alibaba atau AWS bisa coba. Karena AWS itu pricing-nya sangat tinggi, ada biaya bandwidth lah, ada biaya lain-lain lah, database dan lain-lain. Kalau di kita itu bandwidth benar-benar gratis, terus kita juga price-nya lokal banget ya, bukan SaaS price-nya seperti internasional. Tidak ada penyesuaian untuk orang lokalnya yang mahal banget. Jadi saya sangat sarankan nih teman-teman yang punya environment di luar ini, coba di Dewa Cloud. Kita udah banyak server kita tuh ada di Singapura, terus ada di Indonesia, bahkan di US. Untuk Dewa Cloud kayaknya belum ada di US ya. Saat ini Singapura and Indonesia mostly, dan ada yang tier 4 juga. Silakan dicoba teman-teman. Keamanan data udah terjamin kita, udah ISO 27001 ya. ISO kita selalu mendapatkan hal itu. Jadi silakan teman-teman mencoba review Dewa Cloud ini dan mencoba trialnya. Kalau ada kesusahan, mengalami kesusahan atau stuck di environment atau setup, bisa nih kontak kita Dewa Cloud
Ninja ya, langsung dibantu dicek environment-nya. Jadi tidak usah khawatir teman-teman. Sekian dari saya, mungkin dari Ijong, silakan. Paling kalau kalian masih ragu tentang Dewa Cloud, kalian bisa mencoba trialnya dulu. Dan setelah untuk trial itu sekitar 1 bulan ya. Jadi apabila kalian mau mencoba deploy apapun ya, bisa dicoba dulu di trialnya. Karena apabila kalian tidak mencobanya secara langsung itu pasti banyak pertanyaan dan ragu ya. Jadi kami sarankan untuk mencobanya aja untuk trialnya. Untuk trialnya itu kami berikan satu public IP juga. Apabila ingin mencobanya, kalian tinggal request saja public IP-nya ke kami melalui tiket ya. Nanti akan kami berikan maksimal 1 untuk trial. Dan dijelaskan juga untuk butuh untuk apa gitu. Dan sisanya itu paling bisa dicoba sendiri di Dewa Cloud ya. Karena Dewa Cloud itu lumayan fleksibel ya, lebih fleksibel dari yang lain. Dan bisa menghemat biaya juga. Jadi apabila kalian biayanya itu pas-pasan atau pengen menggunakan biaya seminimal mungkin itu, kalian cocok menggunakan Dewa Cloud ya. Karena itu pasti seminimal mungkin akan berpengaruh ke dalam biaya. Dan paling fleksibel lah, powerful lah untuk Dewa Cloud. Paling dari situ segitu aja. Saya lanjutkan. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa